warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi, nomor absen 25. Saya ingin menyampaikan materi mengenai bentuk dan bagian-bagian surat. Berikut materinya. Untuk yang pertama, bentuk surat full block style atau bentuk lurus penuh. Bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai. Dalam prakteknya, penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri. Ini juga berlaku untuk semua isi yang ada dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Yang kedua, bentuk style atau bentuk lurus. Bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style. Namun, untuk bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Bentuk surat yang ketiga yaitu bentuk semi block style atau bentuk setengah lurus. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style. Namun bedanya terletak pada posisi isi surat, di mana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada identasi atau penjorokan ke dalam, satu tab ke kanan. Bentuk yang keempat yaitu indent style atau bentuk lekuk. Penyusunan pada indent style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri susunan, kedua masuk 5 spasi dari awal baris, pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua, dan seterusnya. Selanjutnya ada bentuk hanging paragraf atau bentuk menggantung. Bentuk ini sangat persis dengan surat bentuk lurus, namun bentuk menggantung ini pada sisi pengusuran awal alinea dan alamat diawali pada sisi kiri. Sedangkan untuk baris alinea berikutnya akan masuk ke dalam. Untuk bentuk yang terakhir yaitu official style atau bentuk resmi, yaitu bentuk official style terdapat perubahan sehingga menjadi dua jenis bentuk surat, yaitu bentuk surat resmi lama dan bentuk surat resmi baru. Pada bentuk tulisan gaya lama, alamat sejajar dengan perihal dan tempat menjorok 5 spasi. Untuk bentuk gaya baru, pada alamat tujuan dan isi ditulis di bawah huruf pertama. Nomor, lampiran, dan hal berada di sebelah kiri menjorok 5 spasi. Untuk penulisan nama jabatan, salam menutup, nama penanda tangan, tanda tangan, dan NIP dapat dimulai dari tengah kertas. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian surat yang ada pada full block style. Yang pertama, kepala surat. Ada kepala surat atau kop surat. Di dalamnya terdapat nama, logo, alamat, dan nomor kontak resmi milik si pengirim surat. Selain menunjukkan identitas si pengirim, kepala surat juga digunakan sebagai sarana promosi. Yang kedua, ada nomor surat. Penggunaan nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal surat, bulan, dan tahun penulisan surat. Yang ketiga, ada tanggal surat. Berisi informasi terkait kapan dan di mana surat tersebut dibuat oleh pengirim. Yang keempat, alamat penerima, diisi oleh alamat orang atau lembaga yang dituju atau yang menerima surat. Yang kelima adalah hal dan perihal, berisi terkait tema atau pokok dari isi surat, boleh juga menyatakan sebagai judul surat. Yang keenam, salam pembuka, berisi sapaan awal yang berupa ucapan salam. Untuk yang ketujuh, paragraf pembuka, pengantar ke isi surat yang sesungguhnya. Alinea pembuka berfungsi untuk menarik pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Yang kedelapan, isi surat, berisi 3 bagian, yakni bagian membuka, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian membuka berisi pengantar sebelum inti surat diberitahukan. Untuk bagian yang ke-9 yaitu salam penutup, berisi kalimat salam setelah penyampaian surat ini berakhir. Selanjutnya, nama organisasi atau lembaga biasanya dibuat dalam bentuk stempel atau cap. Stempel ini berfungsi untuk menegaskan bahwa surat itu sah dan resmi. Yang ke-11, nama terang dan tanda tangan penanggung jawab. Identitas penanggung jawab untuk mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan. Surat ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau berwenang. Yang ke-12, lampiran sebagai petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan.
Untuk bagian yang ke-13 yaitu tembusan. Surat atau tindasan dikirim ke instansi lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu inisial, singkatan nama yang biasanya diambil dari huruf pertama nama pembuat penulis surat tersebut. Demikian materi surat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bertingkah laku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.